Selamat siang masyarakat Papua Selatan. Kami live langsung dari Jakarta bersama salah satu pemuda dari Merauke yang mana merupakan pemuda hebat, terbukti dengan kepemimpinan 2 periode salah satu organisasi tingkat nasional yaitu GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Selamat siang Bang Jeffrey. Selamat siang, Samanto. Gimana kabar? Baik Bang. Baik, pada siang hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan tema Pemilu Serentak 2024 dalam perspektif anak muda. Mungkin pertama saya ingin bertanya kepada Abang, bagaimana pendapat Abang terkait Pemilu Serentak tahun 2024, khususnya di daerah-daerah otonomi baru? Bagaimana pendapat Abang sendiri? Ya, yang pertama saya terima kasih dulu teman-teman sudah mengajak podcast. Bagi saya dalam konteks pemilu serentak tentunya punya dinamika tersendiri di tiap-tiap daerah. Tapi khusus untuk daerah otonomi baru, saya pikir tantangannya adalah bagaimana kemudian pemerintah dapat mengajak partisipasi masyarakat untuk dapat mengikut sertakan seluruh warganya dapat berkontribusi untuk memilih pemimpin-pemimpin bagi daerahnya masing-masing. Begitu. Kita tahu bersama bahwa dalam konteks pemekaran wilayah di Papua, khususnya di tanah Papua, itu pemerintah punya perspektif untuk dapat lebih menjangkau kawasan-kawasan yang jauh dan juga mengakses kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir pemilu ini bagi konteks anak muda tentunya dapat melihat calon-calon pemimpin yang dapat memberikan ide gagasan yang benar-benar bagus untuk pengembangan daerah, tapi juga lebih khusus kepada pengembangan anak mudanya itu. Baik. Bagaimana Abang melihat cara kita sebagai pemuda sendiri, peran kita dalam turut berpartisipasi dalam menyukseskan ini pemilu tahun 2024? Ya, saya pikir anak-anak muda hari ini dengan kemajuan teknologi punya cara tersendiri ya untuk dapat mengetahui calon-calon pemimpin bagi daerahnya masing-masing. Dan saya pikir kontribusi pemikiran anak-anak muda hari ini tidak bisa lagi dibendung karena kemajuan teknologi itu sendiri. Ya, kalau saya misalnya dalam konteks pemuda yang lahir di Merauke melihat hari ini dengan pengembangan wilayah menjadi Papua Selatan, harapannya dapat memberikan kontribusi nyata kehadiran negara bagi masyarakat itu sendiri. Tapi saya sih pengennya anak-anak muda juga dapat terjun ke dunia-dunia politik, tapi harus mempunyai gagasan dan ide yang segar, bukan dengan cara-cara yang lama, yang dulu. Karena kita mengetahui sekarang progresivitas anak-anak muda itu dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Saya pikir begitu. Benar Abang. Jadi dalam proses sekarang juga kita bisa melihat ada tantangan dan peluang sendiri ya bagi anak muda, khususnya dalam masa pemilu sendiri. Pandangan Abang sendiri tentang bagaimana anak muda dalam mengolah tantangan itu menjadi sebuah peluang, itu bagaimana Abang? Saya ingin mendengar. Ya, saya pikir anak-anak muda dapat belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman orang-orang tua kita yang lebih dahulu terjun ke dunia politik. Tapi bagi GMKI sendiri memang bukan bagian dari organisasi politik, tetapi wajib hukumnya memberikan edukasi politik bagi warga gereja, bagi masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai pendidikan politik, tahu apa sebenarnya fungsi politik itu sendiri bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir peluang-peluang itu banyak, dan tentu saja tantangan-tantangan itu wajib hukumnya untuk kita lewati. Kita dapat mengubah tantangan-tantangan menjadi peluang jika kita dapat berkolaborasi dengan banyak orang, banyak stakeholder. Jadi saya pikir
anak-anak muda saya yakin bisa. Yang penting mau saja terus berproses dan belajar. Baik, benar Bang. Saat ini saya masih melihat banyak teman-teman kita ini yang takut masuk ke dalam melihat politik ini sebagai sesuatu yang negatif. Bagaimana menurut pandangan Abang terkait teman-teman kita nih, supaya kira-kira mereka mampu menangkap ini menjadi sebuah peluang juga bagi kami anak muda, mungkin Abang bisa. Ya, kalau saya teringat apa yang diucapkan Johannes Lemena bahwa politik itu sesungguhnya adalah etika untuk melayani. Jadi bagi anak-anak muda sebenarnya yang ingin mengambil pilihan menjadi politisi-politisi, tentunya harus sudah tuntas dengan dirinya. Karena saya pikir sejatinya bagi Sabam Sirait politik itu suci. Artinya teman-teman anak-anak muda yang mau terjun ke dunia politik tentunya bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat, bisa juga mengadvokasi persoalan-persoalan di masyarakat di ruang-ruang legislasi. Jadi saya pikir jika punya niat yang baik untuk terjun ke dunia politik itu tidak masalah. Yang penting harus konsisten karena dunia politik itu sesungguhnya sangat dinamis dan punya tantangan-tantangan tersendiri. Gitu. Benar. Baik, berarti niat yang baik serta konsistensi sangat dibutuhkan dalam masa-masa pemilu ini ketika anak muda mau berperannya. Menarik sekali karena memang saat ini Indonesia sendiri akan melakukan pemilu serentak 2024 yang mana pasti di setiap daerah sudah mempersiapkan calon-calonnya. Dan seperti yang Abang bilang, kita ini memang pemuda ini sangat berperan ya, mampu harus melihat tantangan dan peluang itu sendiri. Mungkin penutup dari Abang untuk kepada kami semua pemuda dalam tema kita kali ini, perspektif anak muda supaya semakin kuat gitu, khususnya dalam nanti dapat terjun. Iya. Nah, saya pikir bagi saya anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik harus mempunyai karakter yang kuat supaya dapat menjaga konsistensi dan juga terus optimal dalam berjuang untuk aspirasi masyarakat. Karena ada ungkapan yang mengatakan begini, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Jadi karakter itu menjadi bagian yang utama jika anak muda ingin terjun ke dunia politik. Saya pikir itu. Oh iya. Baik. Mungkin tambahan dari saya, Bang. Sekarang melihat kesetaraan gender, bagaimana Abang melihat perempuan yang mulai masuk ke dalam dunia politik sekarang ini, khususnya dalam nanti sudah banyak ya calon-calon juga perempuan. Ini Abang melihatnya bagaimana perempuan mulai muncul? Ya, saya pikir perempuan itu mempunyai kemampuan yang luar biasa juga. Namun memang harus kita akui di Indonesia itu ruang-ruang itu kurang terisi. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi anak-anak muda, khususnya perempuan-perempuan yang memang punya niat yang baik untuk terjun dunia politik. Karena saya pikir ketika perempuan memimpin di sebuah organisasi ataupun di sebuah daerah ataupun menjadi anggota DPR sebagai wakil rakyat, dia mempunyai cara tersendiri dalam mengelola kepemimpinan. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang ketika memimpin itu mempunyai kepemimpinan yang kuat. Misalnya kayak di luar negeri itu ada Margaret Thatcher, di Indonesia itu juga ada Ibu Megawati misalnya. Kalau yang berkarir di DPR di Senayan kan banyak juga perempuan-perempuan tangguh. Jadi saya pikir dalam konteks kepemimpinan perempuan di dunia politik
itu juga sudah teruji. Namun memang kalau untuk wilayah di tanah Papua memang masih sedikit ya dibanding laki-laki yang menempati posisi-posisi strategis di dunia politik. Tapi jika memang proses kaderisasi di partai itu berjalan dengan baik, saya pikir perempuan mampu. Benar. Saya juga rasa sekarang perempuan ini sudah cukup luar biasa ya. Salah satunya dari GMKI sendiri, setahu saya di Merauke sendiri 2 tahun berturut-turut pemimpinnya perempuan, itu sudah menunjukkan eksistensi perempuan. Bukan hanya di Merauke, di Sorong hari ini dipimpin oleh perempuan juga. Luar biasa. Jadi ada banyak kader-kader perempuan khususnya di GMKI yang melalui proses kaderisasi itu berhasil untuk memimpin organisasi. Jadi saya pikir kalau konteks kepemimpinan di GMKI sudah cukup banyak perempuan-perempuan memimpin di organisasi. Namun ketika untuk masuk ke dunia politik, saya pikir secara umum perempuan harus diberikan ruang yang lebih sehingga bisa menunjukkan kepemimpinan mereka. Baik, terima kasih Abang. Baik, untuk terima kasih cerita-cerita diskusi kita pada sore hari ini. Saya berterima kasih lagi untuk waktunya Bang. Baik. Terima kasih juga untuk semua penonton yang sudah menyaksikan. Saya sampaikan salam sayang dari kami, yaitu Isakot BK, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.